Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jadi begini ya cara membuat lesson di Quizizz. Pertama kita lihat di sebelah kiri ini. Di sebelah kiri ada akun kita ya, ada akun kita dan juga di sini ada buat. Nah, buat di sini itu kita klik yang tanda panah kecil. Kita klik tanda panahnya. Nah, di sini ada kuis baru dan ada pelajaran baru. Kalau yang menggunakan bahasa Inggris itu ada new quiz dan ada new lesson. Nah, kita pilih yang pelajaran baru atau new lesson. Tinggal diklik saja. Nah, kemudian di sini kita memasukkan judul materi yang akan kita berikan, yang akan kita buat lessonnya begitu. Misalnya kita akan membuat tentang hewan herbivora. Nah, hewan herbivora. Kemudian kita memilih mata pelajarannya. Misalnya ini kita berikan mata pelajaran sains ya atau IPA. Lalu kita tinggal klik berikutnya. Nah, di sini sudah disediakan template ya yang bisa kita pilih jika kita tidak mau hanya putih saja. Jadi bisa memilih template yang ada di sini. Nah, misalnya saya di sini memilih warna biru misalnya. Nah, nanti jadi seperti ini. Tampilan preview atau pratinjaunya seperti ini ya. Setelah itu, kita tinggal klik berikutnya. Nah, sekarang ini sudah tampilan sudah jadi untuk satu slide atau judulnya ya. Kita baru membuat judulnya yaitu hewan herbivora. Dan ini bisa juga diatur-atur ya Bapak Ibu, bisa digeser-geser seperti pada PowerPoint. Bisa digeser-geser dan juga bisa dirubah-rubah, bisa diubah tulisan atau fontnya dan juga warnanya. Jadi misalnya ingin diletakkan di tengah. Atau ini juga bisa tulisannya bisa diketengahkan misalnya dari kotak ini, kotak teks. Nah, ini juga misalnya tidak mau yang ini fontnya, maka bisa memilih font yang dari sini. Misalnya akan menggunakan yang mana sesuai yang kita inginkan, yang sudah disediakan di sini ya, Bapak Ibu sudah ada bermacam-macam font, jenis font yang bisa kita pilih. Misalnya kita pilih Roboto. Nah, ini seperti ini misalnya. Ini juga bisa ditarik-tarik sama seperti di PowerPoint. Jadi sama ya, mirip seperti di PowerPoint. Kemudian untuk ukuran hurufnya juga bisa dipilih di sini. Sama seperti di PowerPoint ya. Bisa kita pilih 96, 144. Nah, kalau misalnya 144 jadi besar. Kita bisa tarik juga kotak teksnya. Misalnya untuk menyesuaikan. Misalnya sudah yakin seperti itu, kemudian misalnya mau mengganti warna teksnya itu bisa di sini. Misalnya ganti warna kuning misalnya. Nah, itu ganti di sini. Kemudian di sini juga ada nama kita ya, ada nama kita dan ini bisa diedit. Dan nama kita, nama pembuat lesson ini. Nah, setelah itu, kemudian kita akan menambahkan untuk slide kedua. Slide judul sudah jadi, sekarang slide kedua. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal di sini, tambahkan slide. Di sebelah bawah ini ada tambahkan slide. Nah, tambahkan slide, kita klik. Nah, ketika kita klik tambahkan slide, di sini ada berbagai pilihan. Ada blank slide, title slide, text and media, full screen media, web page link, dan kemudian juga ada pilihan untuk tipe-tipe atau macam-macam bentuk soal. Nah, sekarang karena kita akan memasukkan materi pada slide kedua, maka kita bisa memilih yang blank slide. Ya, jadi kita bisa memilih blank slide. Nah, ketika kita pilih, maka warnanya mengikuti slide sebelumnya. Kita bisa menggantinya di sebelah kanan ini, pojok kanan di bawah tulisan simpan.
kita bisa pilih temanya, kemudian misalnya kita mau ganti warnanya, terserah suka-suka kita ya, yang mana yang mau dipakai. Misalnya saya menggunakan warna biru ini, warna ungu, maka warnanya seperti ini. Nah, di sini ada apply to this slide, artinya kita hanya memilih tema ini untuk slide ini saja. Jika kita ingin menampilkan semua slide dengan tema ini, maka di sini kita klik, di sini ada pilihan apply to all. Kalau kita pilih apply to all, artinya untuk semua slide kita memilih tema ini. Tapi di sini saya hanya akan memilih untuk slide yang ini saja. Jadi saya pilih apply to this slide. Nah, setelah itu di sini kosong. Nah, kalau kosong seperti ini kita tidak bisa menulis, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa langsung menulis walaupun kita tekan huruf-huruf di keyboard, kita tidak bisa menulis. Lalu bagaimana cara menulisnya? Maka cara menulisnya adalah dengan menambahkan teks. Nah, ini ada teks ya sebelah kiri. Ada bisa menambahkan judul teks atau bisa menambahkan body text atau teks untuk materinya itu nanti. Nah, di sini kita misalnya kan tadi judul sudah, kemudian kita akan menambahkan body text, maka kita tinggal klik saja body text. Nah, di sini sudah disediakan tempat atau kotak teks untuk memasukkan teks yang dalam lesson kita itu. Kemudian di sini kita bisa mengetik langsung ya, bisa mengetik langsung atau kita bisa copy paste ya, copy dari yang sudah kita siapkan sebelumnya, kemudian kita pastekan di situ. Jadi kopas aja, copy paste. Jadi saya sudah copy, kemudian tinggal paste di sini. Nah, ini adalah penjelasan tentang hewan herbivora. Lalu ini tulisannya kan kurang rapi. Nah, ini bisa dirapikan dengan di sini nih. Kita kalau untuk teks yang banyak itu bagusnya yang rata kanan kiri ya. Jadi kita klik aja yang rata kanan kiri di sini. Nah, sudah rapi. Ini juga bisa ditarik-tarik ya, mau panjang atau mau lebar. Nah, itu sesuai yang kita inginkan. Seperti itu. Ini untuk menambahkan body text. Lalu kemudian kita akan menambahkan lagi slide selanjutnya. Slide selanjutnya tinggal sama seperti tadi, yaitu tambahkan slide. Nah, ketika tambahkan slide, kita bisa menambahkan boleh yang text slide atau boleh juga yang ini ya, yang kosong lagi. Kita coba yang text slide ya, seperti apa. Nah, kita klik text slide. Nah, kalau untuk text slide itu sudah disediakan template dari sana ya, sudah ada tulisannya, tinggal kita edit saja. Tinggal diedit saja. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau mengedit, belum biasa mengedit dari template yang ada, sebaiknya memilih yang kosong saja. Jadi sebaiknya memilih yang blank slide saja. Tinggal kita tambahkan body text. Nah, untuk mengetikkan teksnya. Seperti ini, misalnya saya akan tambahkan hewan-hewannya ya, contoh hewan herbivora. Jadi contoh-contoh hewan herbivora. Saya di sini akan menambahkan, karena menambahkan subjudul tentu saja ya, berarti dari teks ini. Kemudian tambahkan judul. Nah, kalau judul itu lebih lebar ya. Tulisannya maksudnya lebih besar untuk tempat untuk menulisnya. Di sini size-nya itu 48 untuk font yang kita pilih. Kalau kita pilih teks yang judul. Nah, di sini misalnya kita tulis contoh hewan, ini subjudul ya, hewan herbivora. Maka ketika kita pilih contoh-contoh hewan herbivora di sini,
di sini bisa juga sama seperti tadi ya, bisa kita rapikan dengan cara menarik-narik gitu, bisa di seperti ini. Bisa juga diganti fontnya jika Bapak Ibu tidak suka warna putih. Tapi saya memilih warna putih saja karena ini cukup jelas ya. Biasakan kalau untuk slide itu pilih font yang jelas dan warna pun yang jelas ya, tidak perlu yang keriting-keriting fontnya, kemudian warnanya yang bertabrakan dengan backgroundnya seperti itu, jadi kurang jelas. Biasakan pilih yang jelas, jadi kontras dengan backgroundnya. Lalu kita akan tambahkan teks lagi, yaitu misalnya contohnya sapi. Nah, saya sudah sediakan materinya, tinggal saya copy aja supaya cepat ya. Copy, kemudian paste di sini. Nah, ini sudah jadi ya, sapi. Jadi karena saya cuma copy paste saja dari materi yang sudah saya sediakan. Nah, supaya rapi, kita bisa atur di sini lagi, kita bisa pilih lurus kanan kiri ya. Tapi ini selera Bapak Ibu, misalnya nggak mau kan lurus kanan kiri, mau lurus kiri juga bisa. Kemudian saya tidak hanya akan menambahkan teks, tapi saya juga akan menambahkan gambar. Bagaimana caranya? Nah, untuk gambar kita akan memilih yang di sini ya, dan di sini. Nah, ini bedanya Bapak Ibu ya. Kalau untuk akun basic itu tidak bisa menambahkan video dan juga tidak dapat menambahkan audio. Tetapi karena akun kita kemarin sudah super ya, jadi kita bisa menambahkan video dan bisa menambahkan audio. Kita bisa menambahkan gambar. Misalnya saya ingin menambahkan gambar ya, jadi tinggal klik menambahkan gambar. Nah, mudah sekali ya. Jadi di sini misalnya gambar sapi itu bisa mencari di Google. Jadi kita cari di Google gambar sapi atau bisa juga dengan klik ini untuk menambahkan dari komputer. Tapi saya tidak menyiapkan gambar sapi di komputer ya. Jadi saya akan menggunakan yang ada di Google. Yang lebih mudah ya, tinggal menuliskan sapi. Nah, ketika menuliskan sapi, kita kemudian klik search ini ya. Ketika kita klik, nah sudah banyak sapi-sapi, gambar sapi yang bisa kita gunakan. Misalnya, saya akan memilih ini gambar sapi yang ini. Tinggal klik saja dan ini adalah preview atau pratinjaunya. Jika tidak mau gambar sapi yang itu, bisa menggantinya dengan cara sama, dengan cara klik saja mana gambar sapi yang ingin digunakan. Bisa menggantinya tinggal diklik saja lalu memasukkan. Klik memasukkan. Nah, kemudian kita tunggu loadingnya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, tampilannya menutupi tulisan ini. Bagaimana caranya supaya tidak menutupi tulisan? Maka kita akan perkecil gambarnya. Tapi ingat ya Bapak Ibu, kalau mau memperkecil gambar, mengecilkan itu jangan ditarik dari kanan kirinya. Dari kiri kanan atau dari atas bawah, nanti gambarnya tidak proporsional. Untuk mengecilkannya, Bapak Ibu bisa menarik garisnya. Nah, garis ini kalau sudah ada panah seperti ini bisa ditarik. Tapi tarik dari yang pojok-pojoknya ya, Bapak Ibu. Yang pojok-pojoknya di sini. Kita dari pojok mana aja sama, boleh. Bisa dari kanan, bisa dari kiri. Nah, kemudian kita letakkan di sini, misalnya gambarnya. Nah, sudah jadi, sudah ada subjudulnya, ada teksnya, dan ada gambarnya. Lalu kemudian kalau kita mau menambahkan soal latihan, misalnya sudah selesai ya, kita misalnya sudah 10 slide atau sudah selesai materi kita, kalau ini hanya contoh ya, misalnya sudah selesai materi kita, kemudian kita akan menambahkan soal di bawah materi itu, maka kita sama seperti tadi, kita tinggal tambahkan slide baru. Sama seperti tadi, tambahkan slide baru. Nah, setelah menambahkan slide baru, di sini ada, nah kalau membuat lesson kan yang di atas tadi ya. Nah, untuk membuat pertanyaan di sini nih, di sebelah bawah. Tinggal kita pilih. Misalnya kita pilih pilihan ganda, maka kita klik saja pilihan ganda. Nah, kemudian kita ketikkan pertanyaannya di sini. Misalnya, contoh hewan herbivora.
yang ada di sekitar kita adalah, nah misalnya seperti itu. Kemudian kita ketikkan opsinya, pilihannya gitu. Pilihan yang benar dan pengecohnya. Nah, Bapak Ibu, di sini kan ada tanda seru. Ini artinya soal kita belum selesai. Nanti kalau soal kita sudah selesai dibuat, maka tidak ada tanda seru di sini. Nah, di sini kita ketikkan opsi jawabannya. Misalnya harimau gitu ya pengecohnya. Harimau. Harimau, misalnya kucing, kemudian misalnya kambing, lalu misalnya lagi di sini misalnya singa. Nah, di sini ada tanda berkedip-kedip ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita belum memberikan kunci jawaban. Jadi kita harus memberikan kunci jawaban. Nanti anak-anak bisa tahu apakah betul atau salah seperti itu. Karena ini yang betul adalah yang kambing, maka kita klik saja kambing. Nah, ini kambing sebagai kunci jawaban. Sehingga sudah tidak kedip-kedip lagi sekarang. Karena sudah ada kunci jawabannya. Nah, kemudian di sini kalau soal kita itu lebih dari satu jawaban atau pilihan ganda kompleks, maka di sini bisa kita nyalakan. Nah, seperti ini. Dan bisa kita memilih 2 jawaban atau 3 jawaban. Tapi karena kita hanya satu jawaban ini, maka kita matikan. Dan di sini adalah waktu ya, waktu yang bisa kita atur untuk menjawab soal itu diberikan waktu berapa lama. Misalnya tidak mau 30 detik. Kalau default-nya itu dari sananya biasanya sudah di set 30 detik ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa mengaturnya sendiri di sini. Misalnya di sini mudah soalnya, maka kita berikan 10 detik saja misalnya. Nah, kemudian ini sudah selesai untuk satu soal. Sudah selesai satu soal, kemudian tinggal kita tambahkan lagi nih soal berikutnya. Oh ya, kalau Bapak Ibu mau menambahkan opsinya itu ada di sini. Tetapi karena kita hanya 4 opsi saja, maka tidak perlu. Tapi kalau ingin menambahkan opsi satu lagi, itu ada di sebelah kanan ini, klik tambah. Kemudian untuk menambahkan soal lagi, maka kita klik tambah slide. Nah, tambah slide. Tambah slide ini, nah, misalnya kita mau menambahkan soal esai gitu. Nah, di sini soal isian ya, misalnya soal isian dulu. Soal isian, maka ini fill in the blanks. Tinggal kita pilih, klik. Nah, kemudian kita ketikkan soalnya. Misalnya kuda biasa, misalnya makanan kuda adalah titik-titik gitu, misalnya seperti itu ya. Nah, karena ini isi titik-titik ini harus koreksi manual ya. Misalnya kita bisa memberikan kunci jawaban atau tanda yang benar itu jika soalnya itu jika isiannya bisa persis, tapi jika tidak persis maka tidak bisa dinilai secara otomatis ya. Jadi di sini kita perlu memberikan jawaban alternatif seperti itu. Nah, kalau misalnya jawabannya persis, misalnya tidak ada jawaban lain, jawabannya itu tertutup, maka bisa kita pilih yang ini persis dan kita ketikkan di sini jawaban pastinya ya, yang persis, yang pasti. Tapi di sini kan anak-anak bisa saja mengisi dengan daun, dengan kuda makan rumput, kuda memakan tumbuhan. Jadi
banyak gitu isian yang kira-kira akan anak-anak berikan ya, akan siswa kita berikan. Maka kita tidak bisa di sini memilih yang persis untuk menandai jawabannya itu benar gitu. Kita bisa hanya memberikan kata yang mengandung. Jadi kita pilih yang kata mengandung, kemudian kita bisa berikan alternatif jawaban misalnya rumput. Nah, di sini hurufnya atau fontnya itu apakah kapital atau tidak juga berpengaruh ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mau memberikan di sini itu berbagai jawaban ya. Misalnya mengandung kata ini rumput tapi huruf kecil semua. Kita juga bisa tambahkan ya, tambahkan jawaban alternatif misalnya yang mengandung kata rumput, R-nya huruf kapital misalnya. Kemudian ada juga mungkin siswa ya yang tinggal diklik aja tambah. Siswa yang memberikan jawaban mengandung kata yang huruf kapital semua misalnya seperti itu. Kan bisa jadi siswa mengisi dengan huruf kapital. Kemudian bisa juga menambahkan alternatif lain. Kata-kata yang mengandung misalnya tumbuhan seperti itu. Tumbuhan. Dan ini pun tumbuhan juga bisa jadi mereka mengetiknya ini ya, mengetiknya itu tidak huruf ini semua tapi huruf yang kapital semua misalnya gitu. Jadi kita harus memilih kalau mau menambahkan jawaban di sini itu berbagai macam jawaban. Seperti juga pada Google Form ya, kalau untuk isian ini biasanya dikoreksi secara manual oleh guru. Nah, kalau isian biasanya lebih lama ya waktunya yang kita pilih, bisa misalnya 1 menit atau bisa lebih ya, tergantung Bapak Ibu mau memberikan waktu berapa. Temanya seperti tadi, misalnya mau merubah warna ini juga bisa. Mau menambahkan di sini gambar juga bisa. Misalnya tinggal klik saja di soal itu, klik kemudian kuda, gambar kuda misalnya, tinggal dicari. Nah, di sini sudah banyak ya gambar kuda, tinggal kita pilih yang mana, lalu klik memasukkan. Nah, seperti tadi, nah di sini gambarnya sudah masuk ya. Jadi seperti itu, mudah sekali ya Bapak Ibu, karena bisa dicari di Google. Nah, seperti itu kira-kira cara membuat lesson. Nah, kemudian setelah itu, apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Jadi yang di SS untuk tugas pelatihan kuisis bukan yang ini ya Bapak Ibu, tetapi kita simpan dulu. Kita simpan. Simpan. Nah, disimpan itu kita perlu menambahkan gambar sampul untuk materi kita itu. Misalnya, karena hewan herbivora, kita beri gambar gajah misalnya ya. Misalnya kita pilih gambar gajah. Nah, di sini sudah banyak ya gambar gajah, kita tinggal pilih saja. Misalnya saya memilih yang ini sebagai sampul dari pelajaran kita hari ini. Nah, kemudian klik memasukkan seperti tadi. Lalu kita tunggu ya, biasanya ada loading sebentar. Nah, kemudian kita harus pilih bahasanya. Karena kita Indonesia, kita pilih Indonesian. Lalu kelasnya kita pilih juga. Misalnya ini untuk kelas 4 atau kelas 5. Misalnya gitu. Bisa juga, di sini juga bisa dipilih. Misalnya kelas 6 juga ada, bisa dipilih kelas 5, 6. Itu juga bisa. Tapi di sini saya kelas 5 saja ya, kelas 5 sampai 5. Kemudian, nah di sini itu kita bisa terbitkan itu secara publik, di mana secara publik ini bisa digunakan oleh orang lain. Semua orang yang di Quizizz itu bisa menggunakan, yang punya akun Quizizz atau orang yang mencari soal-soal di Quizizz itu bisa menggunakan. Nah, tetapi kalau misalnya di publiknya itu secara private, maka itu hanya kita saja yang bisa melihat.
dan kita bisa bagikan link ke siswa. Tapi kalau untuk publik ini artinya bisa digunakan juga oleh orang lain. Tapi saya akan set publik saja, lalu klik simpan. Nah, di sini sudah jadi Bapak Ibu. Jadi sudah jadi lesson kita ya, seperti pada tugas pelatihan. Ini lesson kita hari ini. Jadi ada 1, 2, 3. Nah, ada 4 slide ya. Jadi Bapak Ibu tinggal SS aja. Nah, bisa dengan cara tekan print screen atau kalau saya pakai light shot, tinggal klik, kemudian nah tinggal diambil gambarnya saja, lalu dikirimkan ke tugas. Nah, kemudian ini kita mainkan Bapak Ibu. Bagaimana cara memainkannya? Nah, cara memainkannya boleh dengan berikan pekerjaan rumah atau dimainkan secara langsung. Kalau mulai pelajaran langsung, tinggal klik di sini. Mulai pelajaran langsung. Lalu di sini bisa langsung kita presentasikan ya. Bisa dipresentasikan itu jika kita akan memainkan secara langsung. Tapi jika kita tidak ingin memainkan langsung, kita bisa berikan pekerjaan rumah dan ini linknya. Nah, kalau kita klik itu kita klik PR, nah kita tinggal ini bisa disetting juga mau sampai kapan. Kalau akun kita super bisa untuk tidak ada batas waktu. Tapi kalau untuk akun basic itu hanya paling lama 14 hari ya. Jadi itulah keuntungannya menggunakan akun super. Jadi bisa menggunakan lesson ini sampai tidak ada batas waktu. Tinggal kemudian klik lanjutkan. Nah, setelah kita klik lanjutkan, maka kita akan mendapatkan link. Nah, linknya dari mana didapatnya? Itu dari sini Bapak Ibu. Ini linknya dari sini. Kita copy linknya. Nah, kita klik salin link, itu sudah tercopy. Tinggal kita pastekan di WA, di Google Classroom, atau di mana saja, di Telegram. Bapak Ibu bisa share di mana saja link tersebut. Kemudian minta siswa untuk memainkan. Nah, setelah dimainkan, maka nanti akan ada hasilnya. Nah, hasilnya seperti apa? Ini adalah tugas yang ketiga ya, Bapak Ibu hasilnya. Jadi hasilnya dilihat dari sini, dari sebelah kiri. Ini ada hasil, ada menu hasil, tinggal kita klik hasil. Nah, ketika kita klik hasil, maka di sini ada pelajaran atau kuis yang sudah dimainkan hasilnya ada di sini seperti ini. Misalnya saya PLBJ ini sudah ada siswa saya 27 anak mengerjakan. Nah, kemudian hasilnya di mana? Hasilnya itu bisa dilihat di sini di titik 3 ini ya. Jadi klik hasil, kemudian kan tampil yang sudah dimainkan bisa dengan cara klik titik 3 di sini. Titik 3. Nah, di sini ada unduh Excel, ada ganti nama laporan, bagikan laporan, hapus laporan, dan sebagainya. Nah, untuk tugas kita itu unduh Excel. Klik unduh Excel. Nah, ketika klik unduh Excel, maka di sini nih sudah ada ya Bapak Ibu, sudah ada unduhan Excel yang ada di bawah sini. Tinggal kita klik saja, kita buka. Klik. Tinggal diklik. Unduhan Excel itu, unduhan Excel. Nah, ini dia nih, unduhan Excel-nya sudah ada. Saya buka ya unduhan Excel-nya. Nah, saya stop share dulu ya supaya tampak. Nah, jadi nih unduhan dari yang kita tadi hasil yang sudah dimainkan oleh anak-anak. Ini hasilnya. Nah, ini untuk overview dari sheet 1. Nah, di mana kita bisa melihat hasil dari nama-nama anak kita yang memainkan itu di sheet 2 di participant data. Nah, di sini kita klik di sheet 2, maka di sini ada hasilnya.
ada Satria, dan gitu ini betulnya segini, salahnya segini, dan skornya ini. Itu bisa kita lihat di sini. Bapak Ibu boleh sheet 1 atau boleh sheet 2 yang di screenshot lalu dikirimkan untuk tugas 3. Nah, itu saja ya Bapak Ibu. Jadi tugas sudah selesai ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menyelesaikan pelatihan kali ini. Dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.